Penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu amati pergerakan apa saja yang bisa dijadikan sebagai contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari agak sulit ya mencari aplikasi gerak lurus beraturan atau GLB. Karena hampir seluruh gerak benda GLB hanya terjadi dalam waktu yang singkat saja. Contohnya di jalan raya. Seorang pengemudi akan merasa sulit untuk mempertahankan kecepatan kendaraannya di jalan raya. Biasanya, ketika jalan dalam keadaan yang sepi, pengemudi akan mempertahankan atau bahkan menaikkan kelajuannya. Namun, ketika jalan dalam keadaan ramai, pengemudi akan menurunkan kelajuan kendaraannya, bahkan akan berhenti sejenak ketika terjadi kemacetan. Jika saja pengemudi dapat menjalankan kendaraannya dengan kelajuan tetap, atau melakukan gerak lurus beraturan, ini hanya berlangsung singkat. Pernahkah kamu melihat parade terjun payung? Mula-mula, penerjun turun dari pesawat dengan melakukan terjun bebas tanpa membuka parasutnya. Saat terjadi terjun bebas, kelajuan semakin lama semakin besar. Nah, jika hambatan angin dapat kita abaikan saat terjun bebas, maka gerak penerjun dapat disebut sebagai gerak lurus dipercepat beraturan atau GLBB dipercepat. Penerjun akan membuka parasutnya pada ketinggian tertentu di atas tanah. Dan ketika penerjun akan mengembangkan parasutnya, saat ini pula angin tidak dapat diabaikan, karena hambatan angin telah mempengaruhi kelajuan penerjun. Hingga suatu saat, terjadi keseimbangan gaya pada penerjun dengan parasutnya, dan penerjun akan jatuh dengan kelajuan tetap sampai penerjun mendarat di tanah. Saat seperti ini kita katakan, penerjun mengalami gerak lurus beraturan. Jadi, gerak penerjun payung merupakan gabungan antara gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Gerak penerjun ini mirip dengan gerak yang satu ini. Coba kamu jatuhkan kelereng ke dalam sebuah tabung kaca yang berisi cairan kental, misalnya oli. Nah, mula-mula, antara selang A dan B, kelereng bergerak dipercepat. Dan antara B dan C, kelereng bergerak diperlambat. Dan akhirnya, mulai dari C, gaya-gaya yang bekerja telah mencapai keseimbangan dan kelereng jatuh di D, dengan kelajuan yang tetap. Perhatikanlah jarak antara dua kedudukan kelereng yang berdekatan semakin berkurang. Nah, dalam selang C dan D ini, kelereng dikatakan mengalami gerak lurus beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih mudah mencari aplikasi gerak lurus berubah beraturan. Berikut adalah contoh-contoh lain dari gerak lurus berubah beraturan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. A. Gerak dari anak kecil yang meluncur dari puncak seluncuran mirip dengan gerak bola yang meluncur dari puncak bidang miring. Jarak antara dua kedudukan bola yang berdekatan bertambah secara tetap. B. Gerak buah kelapa yang jatuh bebas dari tangkainya. Gerak ini mirip dengan gerak bola biliar yang dijatuhkan. Jarak antara dua kedudukan bola biliar yang berdekatan bertambah secara tetap.